Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, seperti halnya biasa, Bapak akan ingin lihat siapa kalian, apakah semuanya sudah rapi? Sudah rapi? Coba silakan berdiri sebelah. Baik, sudah rapi semua, silakan. Selanjutnya anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan di dalam proses pembelajaran kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian ilmu yang kita pelajari insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian untuk memimpin doa, silakan saudara ketua Noval untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih bahwa ucapkan kepada saudara ketua yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk lebih menanamkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, pada negara kita, maka mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Selanjutnya, karena ini masih pagi, supaya tambah semangat, kita akan
es bikin dulu dengan apa namanya tepung apa namanya tepung salut ya, tepung salut. Jadi begini, tepung salut, 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 salut. Bisa ya? Bisa. Oke, yang semangat. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut, salut. Baik. Sudah semangat? Sudah semangat? Baik. Kita absen dulu ya. Ada yang tidak ada ini? Itu semua, Pak. Ada semua ya? Alhamdulillah ya, hari ini kita semuanya hadir, bisa melaksanakan kegiatan belajaran dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi hari ini yang akan kita bahas, alangkah baiknya Bapak akan bertanya dulu. Kita kemarin sudah belajar materi yang sudah Bapak jelaskan. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Siapa? Ya, silakan. Apa? Rukun iman. Ya. Materi kita kemarin jurusannya adalah rukun iman. Oke, kan kita kasih yang dulu. Ini ya. Kemarin kita juga sudah bahas tentang rukun iman. Pertanyaannya adalah iman itu artinya apa? Ada yang tahu? Iman artinya apa? Iman artinya percaya. Ya, silakan dipelajari kembali. Bahwasanya rukun iman itu tidak kalah pentingnya dengan materi yang akan kita pelajari. Seperti yang sudah tertera di layar depan kalian tentang tujuan kita pada kesempatan kali ini adalah melalui model pembelajaran project based learning PJBL, peserta didik dapat membuat karya berupa kaligrafi Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 dengan baik. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah bahwasanya nanti kita akan membuat kaligrafi tentang surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 dengan baik. Adapun pentingnya kita pelajari ini adalah bahwasanya Quran surat An-Nisa ini yang ayat 59 ini menjelaskan tentang ketaatan kita kepada seorang pemimpin, terutama kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita coba lihat. Ya. Sini akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan dan dalam pemerintah kita. Di antara kamu kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini surat An-Nisa ayat 9. Kemudian ayat yang kedua adalah Quran surah An-Nahl ayat 64 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi
wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Baik, selanjutnya bahwasanya Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu taat kepada Allah ya. Kemudian setelah kita taat kepada Allah, taat kepada siapa lagi kita? Kepada siapa? Iya, kepada Rasul. Kemudian yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Jadi kewajiban kita sebagai orang yang beriman yang paling harus kita taati adalah taat kepada Allah, kepada Rasul, kemudian ulil amri. Ulil amri ini adalah yang mana dia memberikan perintah yang baik. Ya, ini adalah bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini adalah An-Nahl ayat 64. Menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kaum muslimin ya. Supaya apa? Ada yang tahu kenapa Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk manusia? Apa tujuannya? Iya, sebagai penerang hidup. Supaya apa? Supaya manusia tidak sesat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tadi sudah Bapak jelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, dan juga sudah Bapak singgung termasuk manfaat daripada kita belajar ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang pembuatan kaligrafi, maka Bapak akan mengadakan tes awal ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian terhadap pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan HP-nya diaktifkan di WhatsApp-nya. Bapak akan ngirim link. Ya, silakan kalian isi. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Ya, silakan diisi. Silakan, sudah dibuka? Ya, silakan diisi. Ya, silakan diisi. Selama 10 menit. Lanjutkan masuk ke materi inti, maka kita sedikit akan memaskan tangan kita. Ya. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Terima kasih. Semangat ya. Kalau masih semangat, jadi materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Ya. Kemudian pertanyaan untuk kalian. Kita umat muslim, ya, kita umat muslim. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang digunakan sebagai pandangan hidup umat muslim. Iya, tepuk tangan. Al-Quran adalah pedoman hidup orang Islam, orang beriman. Tujuannya apa? Sebagai petunjuk supaya bisa selamat di dunia dan akhirat. Kemudian pertanyaan kedua, ya, sunnah atau hadis. Yang tahu?
Ya. Ada tuh hadis? Ya, silakan. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah. Iya, segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asli hapus dulu. Baik. Jadi sudah dua pertanyaan terjawab. Alhamdulillah teman kalian sudah, walaupun belum kita belajar di secara utuh, tapi sudah sedikit paham. Mudah-mudahan kalian yang lain juga paham terhadap bahwasannya Al-Quran itu adalah pedoman hidup kaum muslimin. Yang pedoman kita. Kalau kita ingin selamat, maka belajarlah, kemudian pahamilah, kemudian amalkanlah apa yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah sekalian, karena kita mau membuat sebuah proyek kaligrafi, maka kita akan membuat kelompok kerja, ya, sesuai dengan yang sudah Bapak buat kelompok yang minggu lalu. Ya, silahkan buat 4 kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak buat kemarin. Kita akan membuat sebuah produk kaligrafi tentang Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl ayat 64. Ya, silakan. Baik anak sekalian, kelompok sudah kita bentuk. Jadi untuk membuat kaligrafi, ya, supaya kalian nanti sesuai dengan yang diinginkan, maka kita silakan tonton dulu ya. Iya, Pak. Kaligrafi kita tonton dulu. Baik, jadi sudah paham ya? Posisinya itu disesuaikan, ya. Jadi huruf-hurufnya itu disesuaikan dengan yang sudah kalian pelajari, ya. Coba perhatikan harokatnya, jangan sampai ada yang salah, karena salah saja kalian itu meletakkan harokatnya, maka bacaannya juga salah, nanti juga artinya juga berbeda.
Bagus nggak Pak? Bagus. Apa namanya? Ditebalkan hurufnya biar nampak. Ya Pak. Ya. Ya. Usahakan huruf-hurufnya jelas. Ditebalkan saja. Masih ada waktu? Masih berapa menit lagi? 5 Pak. 5 menit lagi ya. Silakan diselesaikan. Boleh dikasih variasi. Ya, dibingkai juga nggak apa-apa. Oke. Baik, karena waktu sudah selesai, waktu sudah habis untuk pembuatan kaligrafi. Coba silahkan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk menunjukkan hasil dari kaligrafi yang sudah kalian buat. Ya, silahkan maju ke depan, masing-masing perwakilan. Depan. Ya, di bawah kaligrafinya. Kemudian silahkan ditunjukkan biar teman-teman yang lain lihat. Silahkan maju ke depan. Silakan dibuka. Untuk yang lain boleh melihat, ya, dibuka. Ya. Kita kasih aplaus dulu untuk semua kelompok. Selanjutnya untuk kelompok yang ketiga silakan duduk. Kemudian untuk satu kelompok mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat. Silakan yang lain boleh duduk. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat. Silakan untuk yang lain silakan diperhatikan. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu membuat kaligrafi Quran Surah An-Nisa ayat 59. Membuat kaligrafi adalah salah satu cara mewujudkan cinta kita kepada Al-Quran. Adapun isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 59, yaitu memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulul amri. Taatan ini harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jika terjadi perbedaan pendapat, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memutuskan. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Baik, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita kali ini sudah di penghujung waktu. Mari sebelum pembelajaran kita akhiri, jadi silakan dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, siapa yang menyampaikan? Ya, silakan kalian. Yang lain diperhatikan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, sebelum menyimpulkan pelajaran, saya akan menyampaikan bahwa membuat kaligrafi merupakan salah satu dari bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran. Lalu kesimpulan dari surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 adalah surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan umat muslim untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ketaatan ini harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jika terjadi perbedaan pendapat, umat muslim harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk meluruskannya. Sedangkan untuk surat An-Nahl ayat 64 menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umatnya kepada kebenaran dalam hidup di dunia.
Tujuannya agar umatnya bisa mencapai kebahagiaan di akhirat. Baik, terima kasih. Kita kasih ampun dulu buat mereka. Baik, anak-anak sekalian, tadi kesimpulannya sudah dijelaskan panjang lebar oleh teman kita, Ryan, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kira-kira pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Kalian happy hari ini? Kalian sudah membuat karya yang luar biasa. Kemudian kalian sudah bekerja dengan maksimal bersama kelompok kalian. Hasilnya juga sudah baik. Jadi silakan nanti di rumah silakan dipelajari kembali. Belajar kembali bagaimana membuat kaligrafi yang baik. Sebelum ditutup, kita semuanya sama-sama kita kasih hapus untuk kita semuanya bersama-sama. Baik, sebelum ditutup, teman-teman sekalian, jadi ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan nanti kalian buka di buku tugas kalian di halaman 30. Silakan itu dikerjakan di rumah. Kemudian selanjutnya sebelum ditutup, sekali lagi supaya kita tetap semangat, maka kita sama-sama memberikan motivasi kepada diri kita sama-sama bahwasanya belajar itu adalah hal yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa menyongsong masa depan kita menjadi lebih baik. Kita kasih hapus dulu. Baik, karena waktunya sudah selesai, pembelajaran kita sudah selesai. Mari sama-sama pertemuan kita hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.